Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 UPT SDN 221 Gresik. Semoga pada pagi hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat dalam menerima pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Guru atau Ibu Guru pada pagi hari ini. Anak-anakku, untuk materi pagi ini, materinya adalah gerak dasar. Jadi kalau dilihat dari judul materinya, bahwasanya gerak dasar ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 1 dan kelas 2. Tetapi untuk materi gerak dasar di kelas 3 ini nanti akan lebih spesifik. Jadi kalian akan belajar tentang macam-macam gerak dasar serta manfaatnya bagi tubuh kalian. Nah, langsung saja ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Jadi mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi anak-anak siswa-siswi UPT SD Negeri 221 Gresik, sebelum kita masuk ke materi, Pak Afif ingin mengingatkan kembali kepada kalian apa yang dimaksud dengan gerak dasar serta apa saja macam-macam dari gerak dasar, biar kalian biar kalian kembali ingat ya, karena kalian sudah hampir 6 bulan tidak masuk sekolah karena memang situasi dan kondisi di daerah kita sedang rawan akan corona. Jadi gerak dasar itu adalah gerak yang harus terlebih dahulu kita kuasai sebelum kita menguasai gerak-gerak selanjutnya. Nah, di kelas 1 dan kelas 2 dulu kita pernah membahas macam-macam gerak dasar. Macam-macam gerak dasar itu ada berapa? Macam-macam gerak dasar itu ada 3. Yang pertama ada gerak lokomotor, yang kedua gerak non lokomotor, dan yang ketiga ada gerak manipulatif ya. Jadi gerak lokomotor itu apa? Gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Contohnya kalian berlari ya, berjalan, melompat, dan meloncat. Nah, jadi itu untuk gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat itu ada 4 contohnya. Ada berjalan, ada berlari, ada melompat, dan meloncat. Nah, kemudian gerak dasar yang kedua yaitu gerak non lokomotor. Apa itu gerak non lokomotor? Gerak non lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Contohnya apa? Contohnya pada saat kalian melakukan pemanasan saat olahraga, ketika kalian mengayunkan lengan, ketika kalian menekuk lutut, ketika kalian menggeleng-geleng kepala, itu termasuk dalam gerak non lokomotor. Kenapa? Karena tidak berpindah tempat. Kemudian gerak dasar yang ketiga yaitu gerak manipulatif. Kenapa disebut gerak manipulatif? Karena gerak manipulatif ini gerakan yang menggunakan alat. Nah, alatnya apa saja? Alatnya macam-macam anak-anak. Jadi kalian bisa menggunakan bola, kalian bisa menggunakan tongkat atau alat-alat yang lain. Nah, untuk contoh gerak manipulatif sendiri itu yang pertama contohnya adalah menggiring bola.
kalian saat bermain sepak bola, kalian menggiring bola, itu termasuk gerak non lokomotor karena kalian bergeraknya sambil menggunakan bola. Jadi itu tadi ya, sekedar mengingatkan kembali agar kalian tidak lupa tentang materi gerak dasar. Nah, anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 UPT SD Negeri 221 Gresik, untuk materi kita kali ini kita akan mempelajari yang namanya macam-macam gerak dasar. Jadi nanti kalian akan mempelajari macam-macam gerak dasar berjalan, macam-macam gerak dasar berlari, macam-macam gerak dasar melompat, dan gerak dasar meloncat. Serta nantinya kalian akan mempelajari juga manfaatnya apa dari gerak-gerak yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 UPT SD Negeri 221 Gresik, di pagi hari ini kita akan mempelajari macam-macam gerak dasar berlari, macam-macam gerak dasar berjalan, macam-macam gerak dasar melompat, dan macam-macam gerak dasar meloncat, serta manfaatnya bagi tubuh kalian. Nah, untuk yang pertama ya, yang pertama adalah gerak dasar berjalan. Berjalan itu kalau kita deskripsikan ya, kalau kita jabarkan, itu artinya adalah melangkahkan kedua kaki secara perlahan. Jadi kalian melangkahkan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian secara bergantian dan perlahan-lahan ya. Itu yang dinamakan gerakan berjalan. Kemudian macam-macam gerakan berjalan itu apa saja? Ada 7 ya, ada 7 macam gerakan berjalan yang akan Pak Afif sebutkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah jalan ke depan, kemudian berjalan ke belakang, lalu ada berjalan ke samping kiri dan samping kanan, kemudian ada berjalan dengan berbelok-belok atau berjalan zigzag, kemudian ada berjalan merangkak mengikuti lingkaran, dan yang terakhir ada berjalan di atas bakia. Nah, untuk berjalan ke depan ya, pada saat kalian berjalan ke depan itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada saat kalian berjalan, badan kalian harus tegap, tidak boleh membungkuk. Kemudian yang kedua, pandangan matanya menuju ke depan. Jadi 2 hal yang perlu diperhatikan pada saat kita berjalan ke depan adalah yang pertama tadi apa? Badannya tegak dan pandangan lurus ke depan. Yang kedua, gerak dasar berlari. Ada yang masih ingat apa itu gerak dasar berlari? Apa yang dimaksud dengan berlari? Ya, berlari adalah melangkahkan kaki secara bergantian secara cepat. Jadi berlari itu melangkahkan kaki secara cepat. Macam-macam gerakan berlari itu ada beberapa macam ya. Yang pertama ada lari ke depan, kemudian berlari ke belakang, berlari ke samping kanan dan ke samping kiri, serta lari belak-belok atau lari zigzag. Kemudian kalian juga bisa lari mengelilingi lingkaran. Kalian juga bisa melakukan lari dengan menggendong teman. Dan yang terakhir ada lari estafet.
Nah, kemudian untuk gerak dasar yang ketiga yaitu melompat. Gerak dasar yang ketiga melompat, kemudian gerak dasar yang keempat adalah meloncat. Ya, jadi untuk penyampaian materinya saya gabung jadi satu. Gerakan melompat dan meloncat itu adalah satu gerakan yang berbeda, ya. Jadi lompat dan loncat itu berbeda. Kalau melompat itu adalah gerakan mengangkat kaki dengan bertumpu satu kaki, ya. Melompat itu gerakan mengangkat kaki dengan bertumpu pada satu kaki. Sedangkan untuk gerakan meloncat itu kebalikannya dari melompat. Kalau meloncat gerakan mengangkat kaki dengan bertumpu pada dua kaki, ya. Jadi kalau meloncat bertumpunya pada satu kaki, sedangkan meloncat bertumpunya dengan dua kaki. Nah, sekarang untuk macam-macam melompat itu ada lompat di tempat, lompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke samping kanan dan ke samping kiri. Sama juga dengan meloncat, cuma tadi bedanya adalah kalau melompat tumpuannya hanya pada satu kaki. Kalau meloncat tumpuannya pada kedua kaki. Nah, anak-anakku kelas 3 siswa-siswi UPT SDN 221 Gresik. Anak-anakku siswa-siswi kelas 3 UPT SDN 221 Gresik. Contoh-contoh atau macam-macam gerakan melompat maupun meloncat di sini akan saya sampaikan. Ada beberapa macam gerakannya, yaitu yang pertama ada lompat ankle. Lompat ankle ya, seperti gambar yang ada di samping. Jadi kalian melompatnya menggunakan satu kaki dengan satu kaki yang lainnya dipegang dan diarahkan ke belakang. Kemudian yang kedua ada loncat katak. Jadi kalian meloncat menirukan katak yang sedang meloncat. Kemudian ada melompati lingkaran ya. Seperti gambar, kalian membuat beberapa lingkaran di depan, kemudian kalian melompatinya. Kemudian ada melompat melewati punggung teman. Serta yang terakhir ada lompat tali. Jadi lompat tali ini yang sering kalian lakukan, bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan secara berkelompok. Anak-anakku siswa-siswi UPT SDN 221 Gresik, kalau tadi kalian sudah memahami apa saja macam-macam gerak dasar, apa saja macam-macam gerak berjalan, berlari, melompat dan meloncat. Sekarang Pak Afif ingin menjelaskan manfaat-manfaat apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan gerakan tersebut. Jadi untuk gerakan berjalan sendiri ya, gerakan berjalan, gerakan berlari itu manfaatnya adalah yang pertama dapat menguatkan otot kaki, kemudian dapat juga untuk melatih keseimbangan, serta dapat melatih kelincahan. Jadi kalau kalian melakukan gerakan berjalan atau berlari dengan berbelok-belok atau zigzag, itu dapat melatih kelincahan kalian. Nah, kemudian untuk manfaat gerakan melompat dan meloncat, itu manfaatnya yang akan kita peroleh jika kita melakukan latihan tersebut, maka otot kaki kita akan menjadi semakin kuat, sehingga pada saat kita melompat atau pada saat kita meloncat, kita dapat melompat dengan tinggi atau meloncat dengan tinggi dan
jauh. Jadi itu tadi ya, eh, materi gerak dasar serta macam-macam atau jenis-jenis gerak dasar serta manfaatnya bagi tubuh kalian. Di akhir pembelajaran kali ini, Pak Afif berpesan kepada kalian agar tetap sehat, agar tetap semangat dan tidak bosan menerima pembelajaran ataupun tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Bagaimana cara menjaga tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat? Yang pertama, kalian harus rajin membersihkan diri kalian. Yang kedua, kalian harus sering-sering makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, kalian harus sering berolahraga. Anak-anakku, siswa-siswi UPT SDN 221 Gresik, pada hari ini saya kira sampai di sini dulu materi yang dapat Pak Afif sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari materi kombinasi gerak lokomotor. Jadi untuk pertemuan hari Jumat depan kita akan mempelajari materi kombinasi gerak lokomotor. Dan untuk tugas kalian ya, perhatikan ya. Untuk tugasnya kalian buka LKS kalian halaman 9 ya. Ayo berbuat dengan terampil. Di situ ada 10 soal ya. Ada 10 soal kalian kerjakan di LKS. Di LKS bisa, di buku tulis PJOK juga bisa. Jangan lupa dikasih nama, dikasih nomor absen, serta kalau di buku tulis dikasih halaman LKS-nya ya, biar nanti Pak Afif koreksinya mudah. Jadi anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 UPT SDN 221 Gresik, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai bertemu di hari Jumat depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.